Alhamdulillah pagi hari ini pembukaan musyawarah besar pertama organisasi Oyong Panji Sumatera Barat di Provinsi Kepri dilaksanakan di Hotel Pasifik. Pada detik ini kami dari Hotel Pasifik melaporkan Dusanak Soro Minang TV. Lanjutan daripada Kopi Morning tadi adalah pembukaan secara resmi yang akan dilakukan oleh pemerintah Sumatera Barat dan pemerintah Provinsi Kepri ini. Nah, untuk itu kepada Dusanak Soro Minang TV yang tidak bisa datang dan hadir di Hotel Pasifik lantai 2 musyawarah besar ke-1 organisasi Minang Sumatera Barat Provinsi Kepri, maka saksikan live streaming kami pembukaan pada kali ini di Suwaro Minang TV, Suwaro Urang Awak. Sair yang dalam coba rabah, parabahcu tabang kamuku. Sair yang salam nanjo sambah, sambah kapado nan basama. Malatih bagi si tonggang, bunyi menggagah kau daru, takacun orang dalam kampung. Nan butuh datang batungke, nan lumpuh datang batumpuk, nan di lurah alah mendaki, nan di bukit alah menurun, nan jauh alah tibu, nan ampir alah datang. Datang nan bukan sembarang datang, datang barat daerah namokan, disambut silet jagolombang, saratu siliah dalam caranu. Bah itu adat di ranah Minang, sampai kini bah itu juga. Di hari sehari nangko, kita pancang galangan rami, marawah tata makulilian, pandu musyawarah organisasi Minang, kita sampai jotari pasambahan.
anak muda. Tanam kerakuk di halaman, capek sini gatuklah pinang, kirimlah rumput kepada binatang. Mudiakan sawah di alai, ini akan sawah di taruku. Kok banyak sirih di balai, sakiro iku dalam cara. Induk ayam turut betani, diurah mangko dirau, anakmu turut selatan. Makanlah sirih pinang lalu, bapak membatani, bagi barat mangko dimakan. Sapahnya bagi badan, sirih secabit minta dimakan, pinang seratuk minta, nak sanang hati sebakaran, banyak di aku jadi kemana, satu hadir masa itu. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita berikan tepuk tangan untuk tari persembahan yang dipersembahkan oleh Sanggar Permata Budaya Kota Batam, pimpinan Saudara Edo Firmansyah. Pandang jauhlah Malaya, pandang dake manuki matur, yang dinanti iyalah datang, kok nanti tunggu ala tibu. Sayang balang jobarabah, salam lalu barabah mandi, pucuk cimpago ran patahkan, sairiang salam nanjo sambah, salam lalu sambah kembali, kabake hadirin disampaikan, tarimolah salam dari Ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Sumatera Barat yang dikenal dengan Buya Mahyadi Ansyarullah Datuk Marajo beserta Ibu. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Bapak Nyanyang Haris Pratamura. Yang kami hormati Bupati Anambas Bapak Aneng. Yang kami hormati Bupati Kabupaten Karimun Bapak Ing Haji Iskandar Syah. Dan yang kami hormati seluruh Bupati se-Provinsi Kepulauan Riau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Badan Pembentukan Payung Panji Organisasi Minang Sumatera Barat Provinsi Kepulauan Riau sekaligus Ketua Ikatan Keluarga Sumatera Barat Kota Batam Bapak Haji AKBP Purnawirawan Marion beserta seluruh jajaran pengurusan Ikatan Keluarga Sumatera Barat Kota Batam. Yang kami hormati seluruh ketua IKA se-Sumatera Barat Kota Batam. Yang kami hormati Ketua Panitia Bapak Haji Nurman yang juga calon kuat informasinya. Yang kami hormati Bapak Direktur Keuangan Bank Nagari Bapak Roni Edrian beserta jajaran. Yang kami hormati Komisaris Utama Bank Nagari Bapak Andri Yulika beserta jajaran, Bundo Kanduang, Nina Mama, Uda Umi, dan hadirin yang berbahagia pada hari ini. Segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kemudahan sehingga kita bisa hadir pada acara musyawarah besar pertama Ikatan Keluarga Sumatera Barat Provinsi Kepulauan Riau. Tepuk tangannya ragu-ragu Pak Gubernur. Dan saya juga mengucapkan juga, kita memanjatkan juga salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu saja kita sangat berbahagia hajat besar orang Minang, orang Sumatera Barat di Kota Batam hari ini sesaat lagi insya Allah akan terlaksana,
yang sudah lama dipendam untuk membentuk keikatan keluarga Sumatera Barat tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Semoga doa-doa kita akan memperlancar seluruh rangkaian acara ini sehingga terpilih pemimpin yang betul-betul bisa mengangkat derajat orang Minang di Provinsi Kepulauan Riau. Bapak Ibu yang hadirin, sebagai tanda cinta tanah air, mari bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita dengarkan laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Norman HM. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Haji Ahmad SEMM, yang diwakili oleh Bapak Nanyang, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang hadir bersama-sama kita pada hari ini. Yang kami hormati Mama kita, Ayah kita, Gubernur Sumatera Barat, Bapak Haji Buya Mayadi. Selamat datang Bunda, beserta Ibu dan keluarga beserta rombongan yang hadir. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Batam, Bapak Dr. Haji Amsar Ahmad, yang diwakili oleh Pasken. Yang kami hormati
Bupati Kabupaten Karimun Bapak Haji Ing Iskandar Shah yang hadir bersama kita pada hari ini. Yang kami hormati Bupati Karimun ya. Yang kami hormati Bupati Adamas Bapak Ameng. Yang kami hormati Wali Kota Tanjung Pinang yang beliau dalam perjalanan katanya Bapak Haji Iskandar Shah. Yang kami hormati Kepala Kesbang Pol Kepri yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati Ketua LAM Bapak Haji Habis yang hadir bersama kita. Yang kami hormati Ketua Forum Pembangunan Kebangsaan Bapak Nazarudin. Yang kami hormati rombongan Gubernur Sumatera Barat yang hadir pada hari ini, yang dapat kami sebutkan satu persatu. Agak gugup buat saya karena dihadiri kepala daerah. Yang hamba hormati rombongan Bapak Gubernur, rombongan kepala daerah yang ada serta beliau, yang ini yang satu-satu. Mohon maaf pakai bahasa Minang biar lancar, bahasa Minang lancar ya. Yang hamba hormati tuan rumah Ketua Umum IKSB Kota Batam Kandambo Haji Marion, sekalian Ketua Badan Pembentukan Tim Inisiator Organisasi Induk Payung Pangli Rumah Gadang, keluarga besar Minang dan Sumatera Barat Provinsi Riau yang dihadiri oleh seluruh Ketua Umum Payung Panji Kabupaten Kota yang hadir pada hari ini. Dia mau perkenalkan satu persatu agar sosial kita tahu sebelumnya bahwa Payung Panji itu adalah keluarga apa nama itu istilahnya, organisasi tanpa kita berlindung di lembaga-lembaga yang ada di paguyuban kita orang Minang, yang mana terdiri dari kelompok-kelompok Minang, ada Agam, ada Piaman, Tanah Datar, 50 kota. Jadi organisasi yang menjadi Payung Panji kelembagaan paguyuban Minang yang ada di Sumatera Barat, 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, yang masyarakat yang di Provinsi Riau. Yang terhormat Nini Ahmad Ali Ulama Cerit Anda Suku Benang yang Nagari Bunda Kanduang di Bapak Ibu Ladang Pemudi Pagada Nagari. Dan aku perlu memperkenalkan Ketua Umum IKSB Kota Batam Kandambo Haji Marion, Ketua Umum Pemirsa Zakirman, Ketua Umum IKMS Bintang Timur Azimir yang hadir pada hari ini, yang Ketua Umum PKSB Kabupaten Karimun Bapak Novi. Tolong Pak Novi, diri Pak Novi. Ya ini Pak Novi. Ketua Umum IKSB Pulau Kundur Pak Mursal. Mana Pak Mursal ya? Ketua Umum IKSB Lingga Pak Jamalis, diri. Ya, terima kasih. Ketua Umum IKSB Anambas yang mewakili Pak itu, yang Ketua Umum HKMS Kabupaten Natuna Bapak Kalullah, dan Ketua Umum Minang Membo Kota Minang dalam perjalanan tadi disampaikan kepada kita. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu, ketua-ketua IKA, ada keluarga besar Agam di Pulau Kota, PKDP yang di bawah naungan Payung Panji, tiap kabupaten kota yang tidak bisa bersama-sama dengan satu persatu karena ada sembilan Payung Panji di tujuh kabupaten kota. Selamat datang bapak-bapak dan bunda kanduang dan pemuda-pemuda Gema Minang dan seluruh keluarga besar masyarakat Minang se-Kepulauan Riau yang tidak bisa bersebutkan nama satu persatu. Mohon maaf. Perlu kami jelaskan bahwa persiapan kami
sebagai kepanitiaan yang mana telah berjalan selama setahun persiapannya, yang mana kami ditunjuk oleh Badan Pembentukan untuk menjalankan acara musyawarah pertama ini sejarah ini. Sebenarnya bisa dikatakan berdasarkan Pak Iskandar Yakub tuh Ketua IKSB Kota Batam zaman Pak Ismet, beliau adalah salah satu penggagas rumah gadang Kepriko waktu itu dari tahun 2003 ya Pak ya? Dan terlaksana kini baru 2025 tahun itu lah beliau. Tepuk tangan untuk Pak Iskandar Yakub, beliau penggagasnya. Dan kami terima kasih kepada ketua-ketua umum yang memiliki tekad bulat untuk menjapu yang tasela, itu menciptakan silaturahim diperluas dari tak kenal menjadi kenal, dari tak sayang menjadi sayang. Mungkin dengan hubungan kekeluargaan besar kita itu, payung panji kita yang akan berdiri menjadi memperkuat erat silaturahim kita dalam menciptakan persatuan itu masyarakat Minang di kantor Riau. Jadi mohon izin kepada nenek mama yang ada di dalam Syaika, kadang kami ada yang tak terjapui, yang tertinggal, kami mohon ribuan maaf saya sebenarnya. Memang jujur memang terjadi banyak ada juga yang terkontak, ada yang tertinggal. Maklumlah kami ke adalah panitia yang ibarat umur masih muda, darah masih tahun jaguar, jadi masih setahun Minang. Kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya, karena bagaimanapun itu adalah ranah kita, keluarga besar kita. Perlu saya sampaikan Pak Ketua Alam, sebenarnya kalau di KEPRI itu lembaga adat Melayu, ya Pak ya. Kalau kami di organisasinya sekelas itu Pak, yang kami dirikan ini lembaga adat Minang sebenarnya, tapi namanya organisasi Payung Panji Rumah Gadang. Jadi kelasnya gitu. Jadi dulunya zaman tahun 60-an, dulu masih Kabupaten Kepulauan Riau, itu Minang Maimbau namanya. Perserikatan Sosial Minang Maimbau. Kini kena beralih masa, lalu Kabupaten Kota membentuk ulau. Jadi sehingga setara, jadi kita berpisah dari Riau. Dulu berpayung panji ke IKMR Riau. Karena berpisah, makanya minyak mama kita ingin mendirikan yang KEPRI, tapi tidak terjadi karena saking banyaknya paguyuban yang di kelompok-kelompok Minang ini berbeda pendapat, sehingga dia tarik ulur sehingga dari 2003 menjadi 2025 telah tepuk tangan untuk Pak Iskandar Yakub yang telah berjuang untuk menaikkan Barangko menjadi bisa satu balian. Jadi tujuannya ada satu ya, ini menciptakan silaturahim diperluas. Jadi kelasnya tidurnya tapi katakan kalau Lam KEPRI, lembaga adat Minang KEPRI, kalau untuk Minangnya sama lembaga adat Minang KEPRI. Cuman kini nggak mau ada lagi, karena masih dalam tahap perumusan masing-masing ketua umum, karena masing-masingnya ini namanya berbeda-beda Pak, lama berbeda, karena masalahnya punya histori masing-masing. Jadi tim perumus merumus belum dapat nama yang karena rencana kan struktural organisasi, tapi kayak bentuk-bentuk sebangsa komite nampak itu buat sama seperti MPI. Ini anggotanya OKP gitu. Sama aja kalau di dunia kalau negara Indonesia, Amerika kan mempunyai dalam negeri kan. Jadi apa namanya membuat PBB-nya, Perserikatan Bangsa-Bangsanya, gitulah. Jadi namanya di atas berbeda, tapi anggotanya ini, yang di bawahnya ada lagi. Jadi kalau di pemerintahan ada Provinsi KEPRI, lambangnya pemerintah kabupaten kota, kemudian kabupaten di Karimun, gitulah. Jadi makanya mungkin lambang tetap di RT tetap. Cuma yang payung panji ini kita buat yang KEPRI. Itu tugas seluruh minyak mama kita yang ada sekepulauan Riau, yang masing-masing itu 7 kabupaten kota itu ada 9 payung panji. Di Karimun ada 2, yang ini namanya Persatuan Keluarga Sumatera Barat, berada di ibu kota Tanjung Balai Karimun. Yang di Pulau Bundur namanya IKSB, Persatuan Keluarga Sumatera Barat di Pulau Bundur. Sementara di Bintan itu ada 2, yakni Persatuan Minang Sakato, Perkumpulan Minang Sakato Penisa, yang di Bintan timurnya Kijang,
itu namanya IKMS, Ikatan Keluarga Minang Sayo. Sehingga karena mempunyai masyarakat masing-masing lah punya amatnya. Jadi maka disini Payung Panji, begitulah saudara. Jadi mohon izin, kenapa hamba wajib menjelaskan agar kita meluruskan kepada anak kita bahwa kita menciptakan silaturahim diperluas dengan niat tulus untuk demi masa depan anak cucu, anak keponakan kita untuk yang akan datang. Mungkin ini bisa kita untuk apa namanya, bisa untuk ini waktu duduk, mungkin nambah tua bakal tua, alik bayi maupun alik dua. Mudah-mudahan yang penting ada semangat seluruh ketua umum Payung Panji yang ada se-Kabupaten Kota dan Budo Kanduang dan tamu kehormatan kita IKM Provinsi Kepri dan Ibu Minang Provinsi Kepri itu menjadi kita partner kita juga saling bersilaturahim untuk bergandeng tangan dalam wadah Payung Panji Kepri. Mudah-mudahan itu terjadi. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin kita bisa sampaikan Buya dan seluruh yang lain ada, kalau ada yang nama yang tidak duduk pada tempatnya, mohon maaf secara dalamnya dan akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nabi sallallahu untuk saya. Amin. Agak kurang semangat tepuk tangan. Tapi kita dengarkan sambutan Ketua Badan Pembentukan Payung Panji Organisasi Minang. Pantun dulu kita. Semua tulis PK ketua lam ini Pak Raja. Siapa ya? Kita pernah jumpa waktu di Pinang. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Karimun, selamat datang. Yang saya hormati Bupati Anambas, ini adik saya ini. Dulu waktu susahnya itu saya dia. Sekarang udah jadi bupati. Kita doakan sehat, semoga menjadi tauladan Anambas maju di bawah pimpinan Adinda ini. Yang saya hormati Wali Kota Batam lupa yang mewakili karena Rudi Sikerti. Aduh, ini tetangga yang lupa gitu. Ya kan? Yang saya hormati Bundo Kanduang. Juga yang saya hormati Majelis Tinggi, Ketua Majelis Tinggi ini, Bang AKBP Harun Pribadi. Yang saya hormati peserta, ini ada 9 paguyuban, 9 kabupaten di kabupaten Pak Nurman ya, paling pagi ya 9 pagi. Ikatan Keluarga Sumatera Batam ini saya, Perkumpulan Minang Sakato, selamat datang Pak ya. Keluarga Ikatan Minang Sayo, juga Persatuan Keluarga Sumatera Barat Tanjung Balai Karimun, juga Ikatan Keluarga Sumatera Barat Kundur di KSB ya, Kundur Tanjung Batu. Kemudian Himpunan Keluarga Minang Sakato Kabupaten Natuna. Selanjutnya Ikatan Keluarga Sumatera Barat Kabupaten Lingga. Terus Ikatan Keluarga Sumatera Barat Kabupaten Anambas dan PSMN Tanjung Pinang. Baik. Pertama dan utama mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pagi hari ini semua kita masih diberikan kesehatan dan masih bisa duduk bersama dalam hal pelaksanaan ini Mubes Payung Panji untuk Provinsi Kepulauan Riau, Minang ya. Nah, mudah-mudahan ini berjalan sukses di bawah wewenang Pak Nurman ini, wacananya ini. Pak Nurman mempunyai gagasan wacana cukup bagus. Ini intinya kita bentuk ini
Intinya kita bentuk untuk kekompakan kita, untuk kekompakan orang Minang yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini. Jangan ada perpecahan antara kita, saling berkomunikasi, saling berkolaborasi untuk kita bisa Minang, nama marwah Minang itu terangkat di Provinsi Kepulauan Riau ini. Itu harapan saya, jangan ada perpecahan. Pepatah kita udah mengatakan sakcio bakayang sadang ciang bak basi, kok baik sama kita pitu, kok ringan sama kita junjang, kalau enggak sama menurun, kabuki sama menakih, kan gitu. Itu harapan kita untuk kita bisa kompak. Apalagi Provinsi Kepulauan Riau ini kan kepulauan, laut nggak sama dengan di darat. Macam Tanjung Batu ke Tanjung Balai 1 jam, ke Tanjung Pinang speed ya, kalau malam susah speednya. Untunglah saya siapkan speed, ada speed saya siapkan. Kalau mendadak saya ke Tanjung Pinang malam bisa pakai. Iya, saya siapkan speed, speed saya misi 250 itu. Kalau saya pulang ke Balai malam jam berapa aja nanya, kita pulang. Itulah. Cuman susahnya niat. Itulah di Kepulauan Riau ini karena banyaknya pulau, marilah kita bersama-sama untuk kompak, untuk bersatu, untuk memajukan, menaikkan marwah orang Minang. Harapan saya itu yang pertama. Kemudian lagi mendukung pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, kita dukung. Jangan kita nggak memberikan inovasi. Bagaimana bisa Provinsi Kepulauan Riau ini bisa maju? Saya lihat aja lagi Batam ini perkembangannya, kita lihat bagaimana perkembangan di Batam. Kalau dari bandara itu jalan udah macam jalan tol, udah ada kemajuan. Kita dukung bersama. Harapan saya itu. Dan sekali lagi jangan ada perpecahan antara kita, itu aja. Kemudian lagi yang dipilih ini, kita melihat bobot bibitnya. Yang betul-betul dipilih orangnya yang ada jiwa sosialnya. Jiwa sosialnya tinggi bermasyarakat, itu yang kita pilih. Jangan nanti yang bobot bibit yang kita pilih sosialnya kurang, jadi nggak tercapai harapan kita. Jadi itulah nanti kita pilih siapa sosialnya bagus, kandidatnya, leadershipnya oke, kita dukung bersama-sama. Sesuai? Baik, saya singkat aja kita lanjutkan akhir kata. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ketua Badan Pembentukan Payung Panci Organisasi Minang KSP tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Bapak Ibu, selanjutnya kita dengarkan juga oleh-oleh dari Sumatera Barat yang akan disampaikan oleh Direktur Keuangan Bank Nagari, Bapak Roni Edrian. Kami persilakan. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu? Karena yang kita minta sambutan adalah Direktur Keuangan, mudah-mudahan membawa uang juga untuk kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan Bapak Gubernur, tadi Pak Ketua berpantun, saya juga ingin berpantun karena ini di negeri Melayu. Pohon mangga buahnya lebat, secangkir kopi diminum hangat. Sambutlah salam Bapak Ibu hadirin yang terhormat. Semoga kita yang hadir mendapat rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan yang terhormat Bapak Gubernur Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur Kepulauan Riau Bapak Nyanyang Haris Pratamura. Yang kami hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat Buya Haji Mahdi Ansarullah beserta Umi. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Batam yang dikualiti oleh Bapak Asisten. Yang kami hormati Bapak Bupati Kepulauan Riau, dalam ini dihadiri Bapak Bupati Anabas, Bapak Bupati Kabupaten Karimun. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Tanjung Pinang,
yang kami hormati Bapak Ketua LAM, Lembaga Adat Melayu Riau, Adat Melayu ya, LAM. Yang kami hormati Ketua Umum IKSB Bapak AKBP Haji Marion beserta seluruh pengurus dan jajaran. Yang kami hormati Bapak Komisaris Utama PT Bank Nagari Bapak Andri Yulika, sekaligus beliau sebagai asisten 3 Sekretaris Provinsi Sumatera Barat. Yang kami hormati Bapak-bapak dari Kepala UPD Provinsi Sumatera yang hadir pada pagi hari ini dan rombongan. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Mubes 1 IKSB Kepulauan Riau Bapak Haji Nurman beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Ikatan dan Organisasi Perantau Minang Kepulauan Riau yang ada IKIK disampaikan oleh Bapak Ketua tadi. Yang kami hormati Nenek Mama Alim Ulama Cadik Pandai Bondo Kandung Kepulauan Riau yang hadir dan hadirin hadirat yang kami banggakan. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan ada oleh-oleh sedikit seperti yang kita protokol tadi. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan rahmat dan karunia kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir dalam bersilaturahmi dari kami dari ranah dengan perantau yang ada di Kepulauan Riau ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli Muhammad alaihi Muhammad. Bapak Gubernur, Bapak hadirin yang berbahagia, izinkan kami memperkenalkan bahwa kami dari Bank Nagari merupakan salah satu bank pembangunan daerah di Indonesia yang sudah berdiri sejak tanggal 12 Maret 1962. Pemegang saham Bank Nagari adalah pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan pemegang saham terbesar, kemudian kabupaten kota serta koperasi konsumen keluarga besar Bank Nagari. Mengingat negara kesatuan Republik Indonesia terdiri dari pemerintah pusat dan daerah, maka secara harfiah Bank Nagari ini adalah bank pemerintah. Oleh karena itu insya Allah dana Bapak Ibu aman bila disimpan di Bank Nagari. Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, maka saat ini layanan perbankan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat, serta dimanapun dan kapanpun. Kita dapat melakukan aktivitas keuangan secara mandiri tanpa harus datang ke bank. Untuk itu, Bank Nagari telah mempunyai super app mobile banking yang diberi nama All-in by Nagari. Mobile banking ini dikembangkan untuk memberi kemudahan dan layanan kepada masyarakat sehingga menghadirkan pelayanan lebih cepat, terpercaya, handal, serta jangkauan pelayanan yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun, termasuk oleh Bapak Ibu perantau di seluruh pelosok negeri. Diharapkan Super App All-in by Nagari ini menjadi media utama lalu lintas keuangan dalam menjembatani kerinduan dan dukungan para perantau kepada keluarga, dunsana, handai tolan, mitra usaha yang ada di kampung halaman Ranah Minang. Bapak Gubernur, Bapak hadirin yang kami hormati, hari ini hadir bersama saya tim lengkap untuk memudahkan Bapak Ibu bisa langsung nanti membuka rekening dan aktivasi mobil banking Bank Nagari, sehingga akan dapat memudahkan nanti hubungan rantau dengan ranah. Bapak Ibu Gubernur, Bapak Gubernur dan hadirin yang kami hormati, sebagai bank umum, Bank Nagari juga menyediakan layanan kredit atau pembiayaan seperti UMKM, komersil, koperasi dan sindikasi. Kami siap mendukung Bapak Ibu perantau yang melebarkan dan meningkatkan ekspansi bisnisnya ke Sumatera Barat. Bank Nagari juga menyediakan pilihan layanan perbankan konvensional dan perbankan syariah yang sama handalnya. Bapak Gubernur, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, peranan Bank Nagari dalam ekonomi dan pembangunan di Sumatera Barat sangat signifikan, antara lain: 1. Sebagai pembayaran pajak kepada negara atas laba Nagari Bank Nagari setiap tahun, di mana Bank Nagari merupakan salah satu pembayar pajak terbesar di Sumatera Barat. Tepuk tangan buat kita semua. Yang kedua, Bank Nagari memberikan dividen ke kas daerah sebagai PAD dalam APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBD Kabupaten Kota se Sumatera Barat.
Yang ketiga, Bank Nagari membantu menstabilkan perekonomian lokal dengan memberikan likuiditas kepada pelaku usaha. Yang keempat, menyediakan akses kredit pembiayaan yang dapat mendorong pelaku usaha untuk berkembang. Yang kelima, Bank Nagari mendukung pengembangan UMKM menuju UMKM naik kelas dan UMKM go digital. Lalu, Bank Nagari mendorong pengembangan investasi melalui penyaluran kredit pembiayaan kepada sektor-sektor strategis. Bank Nagari juga mendorong layanan tanpa kantor melalui agen-agennya yang ada di seluruh pelosok Sumatera Barat. Dan juga Bank Nagari menyalurkan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk dana CSR. Bapak Gubernur dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ditutup buku tahun 2024, Bank Nagari mencapai aset sebesar 32,9 triliun, market share mencapai 38,78% dari 27 bank umum yang ada di Sumatera Barat. Total kredit pembiayaan mencapai 25,55 triliun, market share-nya mencapai 33,84% dari seluruh perbankan di Sumatera Barat. Komposisi penyaluran kredit kepada UMKM mencapai 82,47% dari total kredit atau pembiayaan produktif dengan share sebesar 21,22%, di mana OJK dalam buku roadmap penguatan BPD 2024-2027 menyatakan bahwa Bank Nagari merupakan BPD yang berkontribusi paling besar terhadap UMKM di antara 27 BPD yang ada di Indonesia. Total dana masyarakat Bengkulu mencapai 26,68 triliun. Artinya dengan share 30,78%, Bank Nagari sebagai tempat penyimpanan dana yang relatif tinggi di Sumatera Barat. Unit usaha syariah Bank Nagari juga terus berkembang dan dilakukan penguatan dalam meraih pangsa pasar di Sumatera Barat dengan kinerja aset sampai 2024 mencapai 6,1 triliun dengan share sebesar 43,94%. Pembiayaan mencapai 4,4 triliun dengan market share sebesar 40,49 serta penghimpunan dana mencapai 4,74%. Dengan kinerja tersebut, alhamdulillah, tahun 2024 Bank Nagari mampu menghasilkan laba bersih sebesar 538 miliar. Capaian rasio keuangan Bank Nagari juga tergolong sehat, baik. Bapak Gubernur, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kontribusi dividen Bank Nagari bagi pendapatan asli daerah sangat signifikan. Tahun 2024 Bank Nagari telah membagikan dividen kepada provinsi, penguatan daerah dan kabupaten sebesar 356,22 miliar. Dividen ini di tahun 2025 ini insya Allah meningkat menjadi 364 miliar. Kontribusi dividen Bank Nagari ini terhadap total PAD dari seluruh Pemda di Sumatera Barat mencapai 6,87%. Dividen terbesar diberikan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar 117,92% tahun 2024, dan tahun 2025 kemarin tahun tutup buku 2024 mencapai 122,19 miliar rupiah. Dividen Bank Nagari ini berkontribusi juga bagi PD beberapa kabupaten kota di Sumatera Barat. Kota Solo mencapai 47,76%, Kota Sawalunto mencapai 24,02%, Pariaman 24,64%, Mentawai 26,42%, Pasaman Barat mencapai 20,22%, dan Kabupaten Sijunjung mencapai 19,93%. Data tersebut menunjukkan seberapa besar kontribusi Bank Nagari bagi sumber dana untuk pembangunan daerah di Sumatera Barat. Bapak Gubernur, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Bank Nagari juga senantiasa berperan aktif dalam mendukung berbagai kegiatan masyarakat sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan lingkungan perusahaan atau CSR dalam menyalurkan dana kepada kemasyarakatan, bidang pendidikan, pembinaan bank, keagamaan, dan kesehatan. Waktu kejadian bencana di 3 kabupaten kemarin itu, Bank Nagari turun untuk memberikan kontribusinya kepada masyarakat Kabupaten Agam, Kabupaten
Tanah Datar dan Padang serta Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 kemarin. Bapak Gubernur, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, salah satu tantangan yang signifikan bagi perbankan di Sumatera Barat adalah potret Sumatera Barat yang memiliki jumlah permintaan atau pembiayaan kredit yang jauh lebih tinggi dibanding masyarakat yang kelebihan dana, yang menempatkan dananya di Bank Nagari dalam bentuk giro, tabungan ataupun deposito. Hal ini tergambar dari rasio loan to deposit ratio atau LDR di Sumatera Barat berkisar 127% sampai 129%. Sementara rasio LDR adalah sebesar 84 sampai 94%. Karena kondisi inilah, dalam rangka mencukupi kebutuhan pendanaan dalam melayani permintaan kredit pembiayaan yang cukup tinggi, maka perbankan di Sumatera Barat mesti mencari sumber dana keluar dari Sumatera Barat. Bapak Ibu yang hadir yang kami muliakan, jadi di Sumatera Barat itu orang butuh uang 130%, PT ada 100%-nya. Jadi masih kurang 30% lagi. Sehingga untuk menutupi itu, Bank Nagari merantaulah kategori daerah Selamoko. Di Ado di Pekanbaru, Ado di Bandung, dan Ado di Jakarta. Sehingga dana yang dihimpun dari luar Sumatera Barat ini mencapai 9 triliun rupiah. Itulah yang kita pakai untuk membangun, untuk memberi pembiayaan, baik kredit untuk kontraktor, kredit untuk UMKM, kredit untuk usaha tani, kredit untuk usaha rakyat, untuk UMKM yang kita berikan kepada masyarakat Sumatera Barat. Untuk itu, kami mohon dan menawarkan solusi yang saling memberikan manfaat kepada Bapak Ibu perantau untuk bersama-sama kita mengkonkretkan rasa rindu, rasa bangga, dan rasa cinta kepada kampung halaman Ranah Minang dengan menjadi nasabah dan menyimpan dananya di Bank Nagari sebagian. Bapak Wakil Gubernur, bukan seluruhnya Pak, sebagian Pak. Nanti kita nggak mau juga yang dibawa dari sini dibawa ke kampung semuanya, nggak terbangun Pulau Batam atau Kepulauan Riau ini. Kami minta hanya sebagian Pak. Bagaimana caranya? Tentunya dengan mencari nasabah Bank Nagari. Hari ini di sini kita bisa buka rekening, langsung masuk ke rekening Bank Nagari. Dan besoknya kalau udah terkumpul, kita pakai untuk membiayai sanak saudara dari Bapak Ibu yang ada di kampung halaman. Dengan adanya hubungan yang saling mendukung ini, kita dapat bersama-sama membangun ekonomi Sumatera Barat. Itulah indahnya hubungan ranah dan rantau yang kita impikan bersama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dapat kami sampaikan pada tanggal 16 sampai 19 April kemarin, Bapak Gubernur Sumatera Barat bersama Bank Nagari telah melakukan juga roadshow dan silaturahmi bersama perantau yang ada di Jambi, Palembang, Lampung, dan Bengkulu. Dan hari ini kami dengan Buya Bapak Gubernur beserta rombongan melakukan roadshow ke arah utara, kemarin ke arah selatan, dimulai dengan Batam. Insya Allah nanti akan ke Sumatera Utara ataupun sampai ke Aceh. Acara ini merupakan langkah awal bagi upaya Pemprov Sumbar lebih dekat dengan perantau Minang dalam mendukung program yang akan dilaksanakan oleh Bapak Gubernur. Nanti Bapak Gubernur juga akan menyampaikan program beliau, dan salah satunya dukungannya lah kami ingin mendukung kegiatan apa yang disampaikan dari Bapak Gubernur nantinya. Sebagai langkah awal, kegiatan ini dengan respon dengan baik oleh perantau. Akhir kata, kami menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat penyampaian kami yang kurang pada tempatnya. Harapan kami adalah mari kita bersama-sama bantu dan bahu-membahu demi gerak cepat Sumatera Barat. Dan seterusnya semua mohon maaf kepada mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur dan Pemprov Kepulauan Riau. Memancing ikan ke batang hari, ikan dipancing dapat gurami. Terima kasih kepada Pemprov Kepri telah menjemput kami dengan senang hati.
Untuk ibu para perantau yang ada di Kepulauan Riau dan Batam khususnya, sarapan pagi dengan sepotong roti, tidak lupa secangkir kopi. Dukungan yang Bapak Ibu beri sangatlah berarti membantu kami untuk membangun negeri. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Gunung Cendrawasih dari Irian, gunungnya cantik dan menawan. Terima kasih kami ucapkan, salah dan kilaf mohon kami dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Roni. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Dan saat Pak Roni tadi sambutan, banyak SMS masuk ke saya. Bu MC, bisa nggak diperpendek? Jangan Pak, soalnya yang datang Direktur Keuangan. Nanti semua biaya acara kita ditanggung Bang Nagari. Jadi kalau tak ditanggung Bang Nagari, Pak Norman, lapor saya sama Pak Wagub ya. Bisa nggak pulang ke Sumbar nanti. Baik, Bapak Ibu, Pak Roni bersama tim memang tadi berniat sekali untuk bersilaturahmi dengan kita dan sekaligus mengajak untuk Bapak Ibu perantau membuka rekening online untuk menyambung perantau dengan ranah Minang. Itulah misi beliau tadi. Jauh-jauh pemerantau pasti pulang juga kampung, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan selamat datang dari Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Hati-hati Bapak Ibu, Wakil Gubernur boleh dari Jawa Barat, dari Sunda, tetapi jago bahasa Minang. Beliau adalah yang terhormat kami persilakan Bapak Nyanyang Haris Prata Murah. Luar biasa MC kita. Kalau kita acara Jawa Barat, bahasanya Jawa Barat. Kalau kita acara kita Melayu, bahasanya Melayu. Ini kita sama orang awak, bahasanya awak juga sama nih ya. Luar biasa, tepuk tangan buat membawa acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, alhamdulillah biasa kalau kita jumpa di TVRI aja atau TV-TV lain, tapi di sini sekarang kita bersama-sama kita semua. Buya Haji Meldi Ansarullah SP ya. Terima kasih, selamat datang di Provinsi Kepulauan Riau. Datuk Marajo beserta istri, luar biasa. Selamat datang di Provinsi Kepulauan Riau. Yang saya hormati di sini ada sahabat saya yang sangat luar biasa mengabdi untuk masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Beliau juga sudah lama juga masih dinas ya. Di sini ada Bapak Marion ya, Bapak AKBP Purnawirawan Polisi. Saya kenal dengan beliau dari awal tahun 2000 sampai kemarin 2019 ya, kemarin 19. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Haji Muhammad Marion. Juga di sini ada Ketua Majelis Tinggi Kota Batam AKBP Purnawirawan Arwin Pribadi. Nah, sama-sama atau sama-sama kita orang daerah Kampung Durian. Nah, kalau Kampung Durian biasanya kalau di daerah di Padang Panjang biasanya ya, ada kalau di daerah sana. Kalau enggak di bawah lagi adanya di daerah dekat Payakumbuh, sebelum Payakumbuh ada Durian juga di sana. Terima kasih. Yang saya hormati Bupati Karimun, sahabat saya Bapak Ing Haji Iskandar Shah. Terima kasih Pak Bupati. Ada juga di sini Bupati Anambas. Biasanya kalau dipanggil kita sama-sama kampanye dibilangnya Muhammad Aneng. Luar biasa. Terima kasih Bupati Anambas. Sangat luar biasa. Wali Kota Batam tidak diwakili oleh Kadisnaker Kota Batam, belum asisten, masih muda. Nah, kalau asisten biasanya udah agak tua sedikit. Bapak Rudi Saekerti. Terima kasih Pak Rudi. Yang saya hormati ada orang tua saya, orang tua kita semua,
Ketua LAM Provinsi Kepulauan Riau, ada Bapak Haji Raja Al-Hafiz, terima kasih Datuk. Juga di sini yang selalu bersama kita. Kalau tidak ada bank, tidak mungkin kita bisa mengembangkan usahanya. Ya, untuk kita semua mudah-mudahan Bank Nagari bisa ikut menyumbangsi untuk perbankan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Untuk Bapak Roni Edrian, nah di sini juga alhamdulillah ada Ketua SPSI ini, ya, LEM SPSI, Pak Saiful Badri. Ini pejuang, ya, pejuang masyarakat provinsi untuk kaum buruh kita semua. Tepuk tangan juga nih. Selama May Day kemarin menanam mangrove 1000 pohon, ya, sangat luar biasa sekali. Ya, di sini juga ada dari Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau, ada Bapak Dr. Darson MSI, juga di sini juga ada tim pengendalian pencapaian target pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Anas Haji Najarudin. Terima kasih Pak Najarudin. Semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia. Juga di sini ada Ketua Panitia Bapak Haji Norman, ya, sahabat saya selalu bersama-sama, Budokan Duang dan 9 Payung Panji, Uda Uni Sadonyo, sesepuh tokoh masyarakat Minang di Provinsi Kepulauan Riau, Nini dan Mama Sadonyo. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi yang berbahagia kita sama-sama bisa melaksanakan acara musyawarah besar atau MUBES ke-1 organisasi Minang Sumatera Barat se-Provinsi Kepulauan Riau dalam keadaan sehat. Biasanya izin Bu ya, kalau kita di sini kalau kita belum buka password atau keywordnya, belum mulai sambutan itu. Izinkan saya berpantun. Pucuk pinang tinggi menjulang, tegak berdiri tiada goyah. Orang Minang hebat dan gemilang, bersatu langkah dalam musyawarah. Salawat dan salam kita panjatkan ke Nabi besar kita semua Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Provinsi Kepulauan Riau memang sangat luar biasa, ya, dengan 7 kabupaten kota atau 7 kabupaten 2 kota, tetapi pulaunya sangat banyak sekali, yaitu 2.408 pulau. Itu kalau lagi surut. Nah, kalau lagi pasang, kalau lagi surut bisa sampai 2.500 pulau. Nah, bisa kelihatan nggak kelihatan, tapi kalau surut itu 2.408 dengan populasi alhamdulillah sekitar 2.167.000 orang kita, orang Minang di Provinsi Kepulauan Riau hampir mencapai 10% atau 9,77%. Ini menandakan bahwa populasi di Provinsi Kepulauan Riau, selain kita orang Melayu, selain kita orang Batak, selain orang kita Minang, selain orang kita Tionghoa dan suku-suku lainnya sangat luar biasa untuk sama-sama membangun Provinsi Kepulauan Riau dari semua profesi. Alhamdulillah dengan hadirnya di sini, ya, ini adalah MUBES dari 7 kabupaten kota bisa bersama-sama bagaimana membangun dari masing-masing daerah. Memang Kepri se-Sumatera pertumbuhan ekonominya tertinggi sekitar 5,02%. Ini adalah berkat warga Minang juga yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Tepuk tangan untuk kita semua. Toleransi kepedulian terhadap sesama masyarakat yang majemuk yang hadir negeri segantang lada ini. Saya percaya untuk menjaga silaturahmi dan perkuat ikatan antara kita dan bersama-sama menghadapi tantangan yang dihadapi di daerah Provinsi Kepulauan yang tercinta ini, baik di bidang ekonomi, pendidikan maupun sosial. Pak Gubernur dan hadirin yang berbahagia, sebagai suku bangsa yang kontestasi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau adalah sangat luar biasa sekali toleransinya. Di sini ada sebagai miniatur Indonesia yang heterogen. Jadi kita dengan kemajemukan yang ada di sini
terkait dengan toleransi beragama kita nomor 2 setelah NTT baru kita Provinsi Kepulauan Riau. Ini menandakan kerukunan bersama-sama melalui kegiatan-kegiatan sosial budaya dan keagamaan ditambah lagi dengan ekonomi. Ini sangat luar biasa bahwa provinsi sudah asalnya dari pertama, karena kalau dulu mungkin di Kepulauan Riau nomor 1 indeks kerukunan beragama, sekarang nomor 2 setelah NTT. Ini menandakan kebersamaan kita, ingin bersama-sama. Memang semuanya ada di Kota Batam, tetapi di 7 kabupaten kota menjadi indikator di dalam pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Pak Gubernur dan hadirin yang berbahagia, meskipun dengan keberadaan suku, agama, adat, dan budaya di Provinsi Kepulauan Riau tetap berdampingan dan saling menghargai dan memperoleh nilai positif dengan indeks kerukunan umat beragama di Indonesia yang sangat luar biasa. Tahun 2022 ini yang menandakan bagaimana peningkatan terkait dengan ekonomi, sosial, dan budaya kita ini sama-sama kita bangun di Provinsi Kepulauan Riau. Kami berharap seluruh organisasi Minang ataupun Sumatera Barat yang ada di Provinsi Kepri dapat terus proaktif dalam berkontribusi kemajuan Provinsi Kepulauan Riau. Ini semua kita bisa rasakan kalau memang di sini tidak ada restoran Minang, mungkin mau cari kemana sedikit. Tetapi kalau kita di sini bersama-sama, Bank Nagari, Bank Riau Kepri sama-sama untuk memberikan tadi UKM naik kelas, UKM ikut digital, ini sangat luar biasa sekali. Memang pertumbuhan semua terfokus hanya di Kota Batam dengan di Bintan. Karena populasi daripada industri, kawasan FTZ yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, itu di Kota Batam ada 19 industri atau kawasan industri. Ada 2 di daerah Bintan. Nah, Batam ini menduduki tingkat yang pertama ada sekarang 6,9, Bintan menduduki sekitar 7,3, yang mana pertumbuhan dan laju pertumbuhan kita semua yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini hampir bersaing terus dengan pertumbuhan yang ada di nasional. Indeks dalam hal selain sosial dan budaya, pendidikan juga kita nomor 3 setelah DKI Jakarta, DIY, dan Provinsi Kepulauan Riau. Ini menandakan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang ada di Provinsi Kepulauan Minang yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini bersama-sama untuk menguatkan pendidikan, kesehatan, karena indikator pada kesehatan pendidikan maka akan tumbuhlah indeks pembangunan manusia. Ini ada di kita semua. Barusan sudah melepas para siswa kelas 3 SMA di masing-masing daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Capaian yang utamanya bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Riau 1 kakak harus ada yang lulusan S1. Sampai saat ini alhamdulillah SMA kita gratiskan. Jangan sampai nanti SMA negeri, SLB atau SMKN yang ada di Provinsi Kepulauan Riau jangan sampai lagi yang putus sekolah. Untuk kuliah juga dari masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Riau sudah memberikan bantuan beasiswa untuk tahun ini adalah 1.176 orang. Untuk daerah kepulauan juga kita bekerja sama dengan para bupati dan wali kota karena kita sekarang sedang konsen di dunia kesehatan. Mudah-mudahan spesialis, dokter-dokter spesialis kita sama membangun kekuatan kita di bidang sosial, di bidang kesehatan itu kerjasama jadi kabupaten untuk menyekolahkan para dokter spesialis. Minimal 7 spesialis di masing-masing rumah sakit umum daerah yang ada di kabupaten kota. Alhamdulillah ini menandakan sangat luar biasa kekompakan. Jarang sekali kalau kegiatan yang ada acara paguyuban ada Pak Bupatinya, ada Pak Gubernurnya atau Wakil Gubernurnya. Ini jarang sekali. Ini menandakan kekuatan orang Minang ini sangat kuat di Provinsi Kepulauan Riau. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Pak Gubernur memberikan semangat untuk para orang Minang yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Mudah-mudahan kontribusi orang kita
orang Minang yang ada di Provinsi Kepulauan Riau lebih meningkat lagi di bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Salam hormat dari Pak Gubernur, tadinya pengen hadir, pas kebetulan lagi acara. Mudah-mudahan acara ini diberikan kemudahan dan keberkahan untuk kita semua. Izin saya tutup dengan 2 buah pantun. Kayu disusun dijadikan dipan, diberi motif si bunga raya, terpanjat doa serta harapan, semoga seluruh organisasi Minang di Kepri semakin jaya. Sejarah Melayu terukir di Pulau Penyengat, pulau nan elok penuh keanggunan. Mari satukan tekad, bulatkan semangat, terus bersinergi dalam membangun Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih, salam bahagia untuk kita semua. Mari kita sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan membangun Provinsi Kepulauan Riau. Fastabiqul khairat akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam, terima kasih Bapak Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Betul saya bilang pandai bahasa Minang. Ya. Baik, terima kasih Pak Wagub. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita dengarkan sambutan Gubernur Sumatera Barat sekaligus membuka acara musyawarah besar pertama Ikatan Keluarga Sumatera Barat Provinsi Kepulauan Riau yang terhormat Bapak Haji Buya Mahyildi Ansyarullah Datuk Marajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Gubernur Kepulauan Riau yang dalam kesempatan ini diwakilkan kepada Wakil Gubernur Bapak Yayang Haris Pratamura. Terima kasih Pak Wagub atas kehadiran dan juga perhatian kepada warga Kepri dari Minang, Sumatera Barat. Yang kita hormati Bupati Karimun, Bapak Ing Haji Iskandar Shah. Terima kasih Pak Bupati, Bupati Anambas, Pak Aneng. Terima kasih Pak Aneng yang kemarin kita sama-sama hadir retreat Gembelengan dari Kementerian Negeri dan juga dari Lemhanas. Dan selanjutnya yang kami hormati yang mewakili Wali Kota Batam. Terima kasih Pak. Dan yang mewakili Wali Kota Tanjung Pinang yang hadir pada hari ini. Selanjutnya yang kita muliakan Ketua LAM Kepri Bapak Haji Raja Al-Hafiz. Terima kasih Pak Ketua atas dukungan dan perhatian kepada masyarakatnya di Kepulauan Riau. Dan selanjutnya yang paling sibuk, yang paling bekerja keras, Ketua Panitia Mubes Resi Minang Sekepri Bapak Haji Nurman, beserta dengan seluruh Ketua KSB se-Provinsi Riau yang hadir dari seluruh kabupaten kota yang hadir, dan pada kesempatan yang foto-fotonya di sini. Ya, KBP Penaman Mario, KSB Batam, kemudian Pak Fadil Usman, Tanjung Pinang, luar biasa, untuk semuanya,
kemudian Pak Zakirman dari Bintan, kemudian juga Pak Noviandri dari Kabupaten Karimun, kemudian juga Pak Jamalis dari Kabupaten Lingga, Pak Khairullah dari Natuna, dan Pak Joni Henry Kepulauan Anambas, dan Pak Mursal, dan kemudian juga Pak Azwar ya? Azimir Koto. Azimir Koto. Dari seluruh kabupaten kota dan kemudian seluruh urusan dan keluarga Sumatera Barat di masing-masing kabupaten kota dan juga daerah yang hadir pada hari ini. Dan selanjutnya hadir bersama kami pada hari ini adalah Komisaris Utama Bank Nagari dan kemudian juga Direktur Keuangan Bank Nagari dan juga beberapa kepala OPD yang hadir, dan tentunya adalah seluruh tokoh-tokoh ya, masyarakat Sumatera Barat yang ada di Kepulauan Riau dan khususnya di Kota Batam yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah hadir bersama kami ini Kepala Dinas Perdagangan Pak Nofrial ya, dan kemudian juga Kepala Dinas Pariwisata Pak Lur Budi Diantar, kemudian juga Biro Adpim hadir bersama kita, dan kemudian juga Kepala Bapenda hadir bersama kami pada hari ini, dan kemudian penghubung, kemudian juga ini Pak Mefrizon, mantan Kepala Dinas dari Kepri, nah, sekarang ini juga Kepala Dinas, dan kemudian juga Asisten 2 hadir ini hari ini ya Komod selain juga Asisten 3 Dirama yang hadir sekarang Pak, karena pada saat ini juga ada beberapa kegiatan yang kita lihat, dan juga Dr. Bakhtiar, Ketua Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, karena kebetulan kami juga akan nanti bersilaturahim dengan Ketua Wilayah Muhammadiyah Kepri dan juga orang sini. Alhamdulillah. Dan kemudian juga ini Wakil Ketua Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Barat, Ustaz Mulyadi. Terima kasih Ustaz Mulyadi. Jadi dan kemudian juga yang mendampingi saya adalah Ketua PKK ya, Ibu Arneli Bahar. Dan mohon maaf kalau ada antara Bapak Ibu yang belum tersebutkan namanya, termasuk juga Bundo Kandok yang hadir pada hari ini, dan juga yang lainnya. Mohon maaf pemuda, pemudi dan seluruh hadirin ya, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama punya syukur sama kita berikan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini Allah memberikan kelapangan kepada kita semua untuk bisa hadir dan bertemu dan bersilaturahim dalam rangka musyawarah besar ke-1 masyarakat Sumatera Barat yang ada di Kepulauan Riau. Salam dan salam kita kirimkan buat yang besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan banyak hal untuk kita, apalagi kita masyarakat Melayu, masyarakat Sumatera Barat yang memang menyatu dengan Islam itu sendiri. Orang Minang adalah Islam, orang Melayu adalah Islam. Ya, maka saya itu Bapak Ibu yang berhadir, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, dan itu adalah hal-hal yang kita perlukan dan kita sadari, kita yakini adalah hal pedoman dan petunjuk untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan kelapangan kepada kita untuk meneladani beliau di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Bapak Ibu hadirin berhadir, terima kasih Pak Ketua Panitia dan kemudian juga Bapak Ibu semuanya yang telah menyampaikan undangan kepada kami sehingga kami hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu hadirin berhadir, berbicara kita sekaitan dengan ini, maaf mungkin Pak Wakil Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, tentang masyarakat Minang. Ini memang menjadi hal yang memang kita kuatkan hubungan antara ranah dan rantang. Beberapa
pekan yang lalu kami juga mengunjungi masyarakat Minang yang ada di Jambi, kemudian di Sumatera Selatan, Palembang, kemudian juga Lampung, dan kemudian juga di Bengkulu. Dan insya Allah pada tempat-tempat yang lain. Nah, kenapa kita lakukan ini? Karena memang yang pertama, kita ingin menghubungkan antara ranah dan rantau. Yang kita harapkan penguatan Minang di rantau, dan juga pada saat yang sama juga penguatan masyarakat di ranah kampung halaman. Karena memang ke depan kita menginginkan bagaimana masyarakat Minang di rantau itu menjadi etalase dari masyarakat Minang itu sendiri. Kalau ingin tahu bagaimana masyarakat Minang di kampung halaman, di ranah Minang, maka lihatlah bagaimana masyarakat Minang di rantau. Itu yang kita harapkan ke depan. Sehingga antara di mana saja masyarakat Sumatera, masyarakat Minang itu menjadi bahagian satu kesatuan, baik dalam budaya dan kemudian juga di dalam semangat berkontribusi untuk membangun bangsa. Karena dalam sejarahnya Bapak Ibu yang beradir, dan dalam dokumen-dokumen sejarah yang kita baca, peran masyarakat Minang untuk Nusantara itu saya kira tidak terbantahkan. Sejarawan mencatat walaupun persentase penduduk Minang di Nusantara ini, Sumatera Barat, Nusantara ini tidak besar, kisaran 4-5%, lebih kurang, akan tetapi kontribusinya untuk bangsa ini persentasenya jauh melebihi daripada persentase penduduk, jumlah penduduk. Segi tokoh atau para pahlawan, para pejuang, sejarawan mencatat. Kemarin saya ketemu dengan salah seorang anak pejuang dari Sumatera Barat di Jakarta, itu Pak Arwin Rashid. Beliau adalah anak dari Sultan Ahmad Rashid. Bagaimana beliau, Sultan Ahmad Rashid, diperjuangkan menjadi pahlawan nasional. Sebelumnya Khatib Sulaiman, kemudian banyak lagi yang lainnya, dan kemudian belum diakui secara tertulis oleh pemerintah karena banyaknya tokoh-tokoh kita yang akan kita usulkan menjadi pejuang-pejuang nasional. Kenapa? Karena banyak, sehingga dari pemerintah pusat pun juga belum terakomodir secara maksimal. Karena kadang-kala ada penjatahan. Ini yang waktu itu saya sampaikan kepada Menteri Sosial, sekira untuk tokoh atau pahlawan dan perlu penjatahan, mana yang mau berhak, silakan diberikan. Yang terbaru adalah permintaan dari berapa ulama kita, yaitu Pelimokayu, dan kemudian juga berapa tokoh-tokoh yang lain. Jadi menurut saya itu sangat banyak yang memenuhi persyaratan yang ini menunjukkan kepada kita bagaimana kontribusi dengan hadirnya para pejuang untuk bangsa ini. Sejarawan juga mencatat lebih 50% daripada pendiri bangsa ini juga berasal dari ranah Minang. Satu dari proklamator adalah dari Sumatera Barat, ranah Minang, yaitu Bung Hatta. Bahkan bukan hanya pada masa menjelang kemerdekaan, tapi setelah kemerdekaan pun juga tokoh-tokoh Minang hadir dalam rangka untuk penyelamatan NKRI. Ketika terjadi pada hari pertama kemerdekaan 17 Agustus 1945, sebahagian dari masyarakat kita di Indonesia Timur belum satu hari merdeka, tapi sudah minta pisah dari NKRI ini. Dengan beberapa alasan, maka dalam sejarah tampillah Bung Hatta
mengkoordinasikan para tokoh-tokoh pendiri dan proklamator yang masih hadir di Jakarta pada waktu itu, sehingga diambil kesepakatan pada 18 Agustus 1945, yaitu kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Dalam sejarah itu, siapa yang mengkoordinasikan adalah Bung Hatta. Demikian juga tahun 1945 sampai tahun 50 terpergolakan yang luar biasa untuk dipenuhi bangsa bernegara kita, sampai agresi Belanda kedua, Yogyakarta dikuasai oleh Belanda, Bung Karno dan Bung Hatta ditawan, kemudian Belanda menyatakan ke dunia ini sudah tamat. Maka yang menjawab pada waktu itu adalah masyarakat Minang, itu dengan berinya pemerintahan darurat Republik Indonesia. Sehingga pemerintahan darurat Republik Indonesia itu memaksa Belanda untuk melakukan konferensi meja bundar. Walaupun PDRI itu hanya berkisar 207 hari, tidak cukup 1 tahun, akan tetapi sejarawan mencatat PDRI adalah sebagai penyambung nyawa Indonesia. Kalau tidak ada PDRI, maka bisa-bisa Indonesia tidak ada. Walaupun hanya 207 hari, karena Belanda sudah menyatakan sudah tamat, dan kemudian sehingga mereka sudah berpesta pora, dan kemudian justru adanya PDRI adalah memaksa konferensi meja bundar, sehingga diberikanlah Republik Indonesia Serikat untuk itu. Berat sesungguhnya untuk menerima risk, karena Indonesia menjadi bahagian daripada Belanda, akan tapi tetap diterima. Dan kemudian pada tanggal 3 April tahun 1950, maka Pak Nasir sebagai Perdana Menteri mengusulkan kepada Bung Karno, yaitu dikenal dengan mosi integral Nasir. Sehingga 17 Agustus tahun 50, Bung Karno menerima usulan Nasir, sehingga Soekarno mengumumkan kita kembali kepada NKRI, kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu bicara masalah istilah NKRI itu siapa? Adalah keluar daripada mulut Pak Nasir. Dan itulah tokoh Minang. Jadi maksud saya itu, Bapak Ibu yang hadir, inilah yang barangkali mungkin sengaja kami sampaikan kepada warga masyarakat Minang di mana saja berada, bahwasanya masyarakat Minang, masyarakat Sumatera Barat, bukan hanya sebelum kemerdekaan, tapi juga pada masa kemerdekaan dan juga setelah kemerdekaan. Maka saya itu semangat yang seperti ini juga harus tetap dimiliki oleh warga masyarakat Sumatera Barat atau Minang di mana saya berada. Sesuai dengan pepatah kita, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Terima kasih, tidak usah khawatir Pak Wakil Gubernur, Pak Bupati Karimun, Pak Bupati Anambas, Pak Wali Kota Batam. Kenapa? Karena masyarakat Minang punya pepatah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Nah, semuanya pencarian di rantau itu dibawa pulang, Pak. Kenapa? Karena masyarakat Minang seperti yang kami sampaikan tadi, menyatu dengan masyarakat di mana mereka berada dan di mana mereka mencari kehidupan. Itu makanya bahasa yang paling mudah kan bahasa Minang. Ya. Pak Oneng barangkali mungkin Pak sangat bisa bahasa Minang. Mudah. Ya. Nah, mudahnya bahasa Minang itu menunjukkan juga orang Minang juga sangat mudah untuk berintegrasi. Nah, maksud itu Bapak Ibu ada beradir kepada generasi muda Sumatera Barat yang ada di Kepri, ya, warga Kepri yang berada di Sumatera Barat. Yang pertama kami pesankan, tetap memberikan yang terbaik untuk Kepri. Dukung Pak Gubernur, dukung Pak Bupati, dukung Pak Wali Kota. Dan kemudian di samping itu juga kita juga tetap berkontribusi terbaik untuk negara kesatuan Republik yang sama-sama kita cintai ini.
Itu makanya walaupun di Sumatera ada setelah PDRI ada PRRI, maka PRRI itu berbeda perlakuan dengan PKI. Kalau PKI mah dibunuh, tapi kalau PRRI itu ada amnesti. Kenapa? Karena PRRI bukan untuk merdeka, tapi lah untuk menunjukkan kekritisan masyarakat Minangkabau dengan kebijakan pusat. Kemarin saya juga ketemu dengan beberapa menteri juga sampaikan dengan tinggi-tinggi betul pajaknya. Ya, kenapa? Karena di Sumatera Barat itu semenjak Belanda dulu kalau tinggi betul pajaknya akan ada perang blasting gitu. Itu ada perang Kambang, kemudian ada perang Manggo oleh mereka. Ini namanya perang blasting. Gitu. Haji Abdul Manan di Kamang dan kemudian Siti Manggopo di Manggopo mana itu. Nah ini, kalau itu berbahagia. Saya harap ini sejarah ini perlu diceritakan dan perlu disampaikan kepada generasi muda kita, sehingga kita tetap di mana saja masyarakat Minangkabau itu berada, maka tetap memberikan kontribusi terbaik terhadap di mana mereka berada dan juga memberikan terbaik di mana untuk negara kesatuan Republik yang sama-sama kita cintai. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu ada yang beradir, ya, maka disinilah yang kita berikan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita tetap seperti pada beberapa tahun terakhir, alhamdulillah kita Sumatera Barat tetap dengan kontribusi IPM terbaik di Indonesia. Kita juga termasuk provinsi yang gini rasionya nomor 3 terendah di Indonesia. IPM kita jauh di atas nasional. Angka kemiskinan kita jauh di bawah nasional. Gini rasio kita di atas rata-rata nasional. Dan kemudian juga berapa peran-peran yang dilakukan di tingkat nasional. Artinya apa? Kita memberikan kinerja termasuk kinerja Bank Nagari adalah termasuk kinerja bank daerah terbaik di tataran nasional. Nah, maksudnya inilah yang coba kita hubungkan. Ini yang kita coba sampaikan kepada kita semuanya. Maksudnya itu kepada IKSB di Kabupaten Kota dan kepada IKSB yang nanti akan mengetuai, akan terpilih keputusan nanti. Nah, kalau saya itu harapan kami tetap memberikan terbaik untuk bangsa ini dan yang terbaik untuk daerah di mana Bapak Ibu berada. Kalau barangkali mungkin ada dukungan kepada kampung halaman, maka silakan salurkan oleh Bank Nagari. Itulah makanya Bank Nagari menjembatani. Sama sekarang ini Pak Wakil Gubernur, saya membuat kebijakan di Sumatera Barat. Seluruh pengusaha-pengusaha yang mengambil proyek Sumatera Barat harus ada kantornya Sumatera Barat. Seluruh yang mengambil proyek Sumatera Barat maka dia harus punya rekening di Bank Nagari yang ada Sumatera Barat. Supaya apa? Supaya memang seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, maka ketika transaksi dan aktivitas di sana juga itu memberikan dampak pada masyarakat di sekitar. Karena ada daerah yang di Sumatera yang pertumbuhan ekonominya tinggi, Pak. Tinggi bahkan 2 digit, di atas 30% ekonominya, tapi masyarakatnya miskin. Kenapa? Karena uang itu tidak tinggal di daerah. Nah, itu makanya Pak Wakil Gubernur Riau makanya perlu menjadi pemikiran kita, apalagi saat sekarang ini. Karena kita ditugaskan oleh pemerintah tidak hanya memikirkan belanja, tapi juga memikirkan bagaimana pendapatan untuk daerah. Kenapa? Nah, itulah yang akan memberikan penguatan dan pembangunan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang beradir, jadi Minang untuk Indonesia, Minang di rantau, dan kemudian juga Minang kampung halaman. Nah, mudah-mudahan inilah jembatan yang kita bangun. Apalagi ini semangat Bank Nagari, semangat berkampung halaman. Ini sesuai dengan undang-undang, Pak. Sama undang-undangnya keluar tahun 2002 antara Kepri, kemudian Jambi dan Sumatera Barat. Nah, di undang-undang Sumatera yang terbaru, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022, maka di sana dinyatakan adalah adat Salingka Nagari. Adat Salingka Nagari. Nah, maka saya itu
Disinilah satu kekuatan yang ada kita di Sumatera Barat. Maka itu pun juga konsep pembangunan kita Sumatera ke depan juga adalah memperkuat potensi-potensi yang ada di Nagari. Adat Selingkah Nagari. Maka itu adat masyarakat yang ada di rantau dan kemudian juga terkait dengan negarinya. Jadi Minang ini Pak Wagub ya banyak, ada sebanyak 544 nagari adat. Ya, dan kemudian kalau pemerintahnya sudah lebih 1000 beda nagari. Tapi yang namanya adat itu, maka adat Selingkah Nagari itu di sana 544 itu. Nah, maka itu kita harapkan yang adat Selingkah Nagari, mungkin Bapak Ibu yang ada di sini adalah di Nagari mana asal kampungnya, maka adat istiadatnya tetap kita jaga, kita pelihara. Hubungan kampung halaman juga terjaga secara baik. Di Minang secara keseluruhan dan kemudian juga ada adat Selingkah Nagari. Itu pula makanya pariwisata kita sekarang ini kita kembangkan yaitu berbasis nagari. Ya, desa wisata, nagari wisata. Kenapa? Karena keunggulan dari masing-masing nagari itu. Jadi maka ini ada 544 budaya ya, yang satu nagari yang lainnya itu memiliki kekhasan, memiliki perbedaan. Nah, ini yang perlu kita jaga dan kita rawat. Nah, inilah kekuatan kita. Nah, itulah makanya berbahagia memang di Sumatera Barat itu karena ada tanah wilayah. Jadi memang tanah ini tidak mudah untuk pindah tangan karena ada aturan-aturan wilayah yang mengatur di sana. Nah, oleh itu dengan adanya yang musyawarah yang besar pertama organisasi Minang Sumatera Barat se-Provinsi Kepri pada hari ini, maka harapan kami adalah mudah-mudahan lembaga-lembaga organisasi masyarakat Minang di rantau tetap menjaga budaya Minang sebagai kontribusi kita di daerah di mana kita berada. Sama seperti bagaimana pula mungkin budaya masyarakat Melayu Riau ya yang ada di Sumatera Barat juga kita dorong dan berkembang sehingga identitas karakteristik masyarakat kita masing-masing tetap terjaga secara baik. Dan inilah Indonesia. Maka itu Bhinneka Tunggal Ika itu bisa. Ya, maka ini yang kita jaga dan inilah yang menguatkan semangat kebangsaan dan bernegaranya kita. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang berhadir, maka mudah-mudahan budaya kita juga tetap terpelihara terjaga, tradisi-tradisi kita ya tetap terjaga di sini. Karena kemarin saya ketemu dengan perantau Minang di Jakarta yang membudayakan tentang silat, namanya sil harimau. Waktu ini yang berasal dari Kota Agam. Dan kemudian juga ada ya silat pawah yang berasal dari Kota Padang. Nah, ini juga kita akan juga tetap terjaga. Ya, dan di samping juga di kampung halaman juga kita berikan penguatan perkara itu, dan kemudian juga mungkin semangat berbangsa dan negara tentu juga menjadi bahagia. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ketua Badan tadi, ya Pak Marion tadi, ya, menyampaikan kepada kita bagaimana ya dengan adanya organisasi ini kita menyatu, ya, sehingga kontribusi untuk daerah makin mantap, ya, dan kemudian kampung halaman juga tetap terperhatikan dan kontribusi untuk penguatan bangsa negara ini juga akan bisa kita kuatkan di masa-masa mendatang. Mudah-mudahan ya kegiatan musyawarah ya, ini akan dengan lancar sampai akhir nantinya, dan apa yang dituju sebagaimana disampaikan oleh Ketua Panitia dan juga oleh Pak AKBP Marion tadi, mudah-mudahan ini akan menjadi hal yang jadi perhatian kita bersama sehingga ke depan ya, kontribusi masyarakat Sumatera di masing-masing daerah makin nyata dan makin konkret ya, di dalam seluruh sisi ekonomi, sosial, kemasyarakatan, dan kemudian budaya dan yang lain-lainnya. Bapak Ibu yang berhadir, karena Pak Wagub tadi berpantun, saya juga menjawab dengan pantun. Harum semerbak si bunga mawar di bawah dari Kuala Tunggal. Selamat melaksanakan musyawarah besar. Semoga memperoleh hasil yang maksimal. Udara pagi beri kesejukan. Burung berkicau terbang ke hutan. Segala harap telah disampaikan.
semoga Allah SWT memberikan kekuatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu, acara musyawarah besar ini dirapatkan yang harapkan oleh panitia dan kemudian Pak Ketua tadi, mudah-mudahan ini akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita dan juga menjadi modal kekuatan bagi kita untuk masyarakat warga Kepri yang berasal dari tanah Minang, Sumatera Barat. Dan proses itu kita harapkan dapat memberikan hal yang positif. Itu kepada Pak Wakil Gubernur, Pak Gubernur Kepri, kami titipkan kepada Bapak warga Kepri yang berasal dari Sumatera Barat. Mudah-mudahan kalau ada hal-hal yang kurang, maka silakan sampaikan kepada kami. Dan ada hal-hal yang positif, maka silakan ceritakan kepada di mana Bapak bertemu dengan banyak orang. Demikian juga kepada Pak Bupati, Pak Wali Kota. Kami titipkan warga masyarakat Sumatera di masing-masing daerah Bapak. Mudah-mudahan keberadaan perantau Minang di masing-masing daerah di Kepri ini dapat memberikan kontribusi terbaik untuk daerah Bapak pimpin dan juga untuk Kepri dan juga untuk Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan dalam hati dan tolong mohon maafkan dari kami. Sungguh niat tadi yang selasih. Hati-hati pilnya jangan sampai jatuh. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Mohon izin Bapak Gubernur untuk berkenan membuka secara resmi musyawarah besar pertama Ikatan Keluarga Sumatera Barat tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita buka secara resmi. Mohon izin Pak Gubernur, kami juga pesan panitia mengundang dengan segala hormat juga Bapak Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Jadi satu paket yang luar biasa pada hari ini Bapak Ibu, satu dari rantau dan satu di bumi Melayu. Baik, izin Pak Wakil Gubernur, Bapak Ibu, saya izin atas Ketua Panitia dan seluruh ketua-ketua IKSB di Kabupaten Kota yang ada di Kepulauan Riau, kemudian Pak Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Ketua Alam, Riau, izin. Itu mari sama-sama kita buka secara resmi musyawarah besar K1 Organisasi Minang Sumatera Barat di Kepulauan Riau. Hari ini dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan yang terbaik untuk Kepri dan untuk masyarakat Minang di Kepri untuk masyarakat. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu, sudah dibuka secara resmi oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Kami ucapkan terima kasih, kami persilakan kepada Bapak untuk kembali ke tempat duduk semula. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya mari kita tafakur sejenak, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan dan telah melancarkan seluruh rangkaian acara pembukaan mubes kita dan juga untuk berserah diri dan memohon pertolongan. Oke, di sana Suara Minang TV dengan berakhirnya sambutan dan dari Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyildi dan sekaligus membuka mubes pertama Organisasi Minang Sumatera Barat di Provinsi Kepri, maka pembukaan acara mubes pertama tersebut sudah berjalan dengan baik. Nah, untuk itu Dusana pemirsa Suara Minang TV, demikianlah kami laporkan kegiatan pembukaan mubes pada pagi hari ini. Mudah-mudahan musyawarah besar pertama Organisasi Minang Sumatera Barat Provinsi Kepri bisa berjalan baik, yang mungkin insya Allah dilaksanakan ba'da zuhur nanti.
Oke, Dusana Sonan TV, kami langsung dari Pacific Hotel melaporkan kegiatan ini dan terima kasih atas perhatian Dusana semuanya. Dan waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara urang awak. Kita tundukkan batin kita, kemudian